Oke guys, sekarang kita ngoleksi kumpul sama komunitas lele di Sulawesi Tenggara. Hasil koleksinya seperti ini. Ini di tempatnya Bapak Asmuin yang ngumpulin teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan ini adalah tempat kita berkumpul di sini. Seperti apa guys? Come on. Udah sampai ke tempat Pak Asmuin. Pak Asmuin, woi. Udah sampai ke tempat Pak Asmuin. Pak Asmuin, woi. Ini udah pas. Ini para suhu kan jangan malu-malu. Karena belum tahu semua. Kapan lagi bisa ketemu suhu di sini ya? Aduh. Mawe mungkin yang agak dekat itu siapa? Setelah itu kan saya sibuk jadi kurang ini lagi. Nggak fokus lagi. Padahal itu potensi. Ya tapi tetap ada, stoknya tetap ada. Oh ada gitu tetap ya. Mau 9 kilo pokoknya intinya yang penting dia terus menerus. Nah, itu ilmu dulu Pak. 781. Dia 2 bulan. Satu bulan lebih sih sebenarnya sudah bisa, hampir 2 bulan itu saya sudah bisa panen. Sudah bisa, istilahnya ada yang sudah yang sudah bisa di ini atau iya, cuman kan waktu itu saya tidak grading, tidak sortir, jadi saya 2 bulan itu langsung saya kumpulin, jual ke pengumpul. Nah setelah saya hitung-hitung, rugi. Nah, saya berpikir begini, kalau saya jual per kilo untung memang, cuman kan lama. Nah akhirnya timbul yaitu membuat tadi saya buat lele mandasi. Awalnya itu saya coba-coba 5 kilo, terus saya posting, ternyata orang langsung pesan, hari itu juga habis. Terus Harga berapa? Belum promosi. 25 Ibu ya? Waktu itu pertama saya jual 37. Oh, 37. Karena sudah ada bumbunya, Pak. Iya, sudah ada bumbunya. Ya perlakuannya itu susah. Sudah itu seiring waktu, entah waktu itu jalan 2 bulan apa, terus saya kasih naik jadi 40.000. Naik lagi sekilo. Kalau ibu berani, Pak. Kalian susah. Digenapin aja deh. Ya. Terus sampai sekarang saya masih 40.000. malah biasa ada juga yang share lagi dari Dari tempat ibu jual lagi ke orang lain? dia share lagi jadi 45. Karena kan saya itu buatnya kalau kotor dia mungkin naik 5 Orang ekor. butuh instan Pak sebenarnya dari ini ya. Dia itu 5 ekor naiknya, tapi kan setelah dibersihkan, setelah dibuang ususnya apa semua kan dia Kecil. ya jadi 8 on. Nah di situ jadi saya karena ada Selisih. Beratnya tadi itu ada ya. berat kan neto kan, ya di situ saya harus genapin jadi 1 kilo. Jadi biasa saya nambah 2 ekor, bersih 1 kilo. Kurang lebih sekitar 12, 13. Kotornya iya. dapatnya sekilo gitu. Iya. Kan. Nah saya jual 40. Alhamdulillah. Coba kreatif kayak gitu manggilnya. Orang bilang susah-susah jual lele, terus ibu cerita langsung posting itu katanya. Ya. Kapasitas sehari habis berapa sih? Tergantung sih sebenarnya. Kalau dulu itu karena ada yang pasarin, maksudnya ada yang bawa kan, di situ dia malah di Morosi itu malah sehari itu habis 10, malah justru orang masih minat, cuman karena jauh posisinya kan saya jadi
dia susah untuk meminta lagi. Nah, dan waktu itu juga saya karena apa ya, keuangannya itu dia pas sudah jual kan, terus saya datang mau ngambil agak susah. Jadi saya tidak kasih lagi. Nah, jadi di situ saya rubah ini. Saya mau beri tapi uang harus duluan. Sebenarnya kalau ada outlet ada tempat Di Morosin, di Morosin itu bisa lancar. Nah, pas. Masuk anu, Pak. Iya, karena respon orang di Morosi alhamdulillah. Iya. 10 kilo saja tuh orang masih butuh lagi. Tapi itu cuma dibumbu saja atau belum masak tadi? Bumbu dikemas ya. Jadi orang sisa goreng, Oh, iya. sisa goreng atau sisa dipanggang. Gitu. Tapi alhamdulillah saya itu freezer saya kan coba dulu toh lamanya 1 bulan itu masih alhamdulillah rasanya masih bagus. Tapi dia harus di freezer dan mungkin lebih lagi dari bulan itu toh. Saya pernah coba lagi 1 bulan 1 minggu masih bagus. Itu presnya kedap udara Bu ya? Berarti ya ikan di waktu di anu itu ya atau Iya, gimana? vakum harusnya kedap udara. Tapi saya kemarin itu saya kata cepat tuh jadi. Iya kan ada alat vakum yang tidak bisa dia sedot ini. Jadi dia harus ada plastik khusus tau, plastiknya yang plastik vakum. Ada kan plastik vakum yang polosan. Nah ada juga mesin yang nggak bisa sedot anunya apa. Jadi dia hanya ngepres. Jadi yang saya pakai alat vakum sekarang itu dia plastiknya yang apa, yang di sebelahnya polos, yang sebelahnya itu agak buram-buram itu agak betul. Nah itu dia langsung nyedot. Berarti ada kriterianya kalau mau mungkin lebih ya. Alhamdulillah. Plastiknya deh, plastiknya berarti ya. Biasa Plastiknya. juga pesan juga teman-teman di Kendari biasa pesan 3 kilo, 4 kilo. Biasa gitu, cuman sayanya yang nggak bisa ngantar. Jadi kadang saya terkendala di situ saja. Orang banyak pesan tapi saya nggak bisa ini tuh, nggak bisa apa respon semuanya karena tidak mampu untuk ngantar-ngantar. Nah, itu Pak bisa dimasukin Raja Lele itu, Pak. Orang-orang yang misalnya butuh pekerjaan ini 8 pekerjaan itu, Pak. Saya, Iya saya dong. sekarang itu buat ininya apa? Buat tempat pengolahan. Oh, udah sampai sana ya, Bu. Iya, saya buat tempat pengolahan selain dari apa belum selesai sih, baru naik batunya tuh. Cuman saya mungkin arahnya ya saya tidak tahu ke belakang lagi gimana. Cuman diawali dengan lele marinasi ini supaya gimana apa misalnya tempat pengolahannya inilah sedikit higienis lah. Terus mungkin arah ke depannya mungkin ke arah yaitu pengolahan. Kalau lele marinasi kan dia masuk ke Pak, ikan segar. Jadi dia untuk PIRT, BPOM nggak bisa karantina dia. Jadi saya buat pengolahan itu, rumah pengolahan ya mungkin besok-besok kita tidak tahu saya buat besok ikan, nugget ikan, ya bisa jadi berbahan dasar dari lele. Ya intinya saya buat ininya dulu lah, tempat pengolahannya. Kedepannya gimana ya nanti dilihat lagi. Sebelum dipakai, mungkin nanti setelah dari Bapak kiriman dari Jawa bisa langsung ke tempat Ibu dulu. Insya Allah nanti kalau tempat pengolahannya sudah jadi, Ya kan, ya. sudah teratur ya nanti deh, siapa tahu. Jadi harganya ya. Nah, ada masukan tuh, Pak. Doain aja. Amin. Menurut kita kan udah banyak itu. Kalau 500 kilo kan udah 500 kilo satu hari. Makanya mungkin bisa kita ngambil manfaat dengan kalau kita bisa menghimpun, misalnya minimal itu kumpul-kumpulnya, syukur kalau kita misalnya bisa lembagakan, kalau bisa terlembaga, itu nanti kan akan kita bisa menjawab permintaan-permintaan kalau misalnya yang berskala besar. Oke lah, sekarang gini, kalau bagi saya sebenarnya bukan permintaan besarnya dulu itu. Sekarang ini kita mulai menata ini bagaimana kita bisa memproduksi barangnya dulu, karena alat tadi itu. Ketika kita punya barang itu sudah hadir, punya kualitas, ternyata barulah kita bisa berbicara soal pasarnya. Kan banyak ini orang yang teracak-acak. Orang selalu menginginkan, idealnya itu masuk cari pasar dulu. Kita nggak punya barang loh ini. Mau di pasar kan kuntilanak barang. Enggak ada barang. Kejar kita bikin barang, ternyata pasar kita itu udah dimasuki orang. Apa artinya? Kan begitu. Jadi kalau menurut saya tahapannya kita harus berbuat mulai dari perbaikan.
kita harus pasarnya dulu, barangnya dulu, kita tata, kita benahi. Mari. Tarik itu Pak Putu, bawa ke depan. Kalau bukan dokter yang Pak tarik, bawa ke depan dia ini. 1 ton per bulan ini. Ini senior. Ini Anwar. Ketemu di sini baru. Saya kepada Bapak dan Ibu ini yang merespon niat saya untuk bisa bertatap muka. Kemudian syukur kita yang kedua karena ternyata kita punya teman banyak ini pembudidaya yang selama ini kita hanya tahu kabarnya saja dan kadang kita mengawan siapa-siapa orangnya. Nah, hari ini insya Allah kita akan lebih dekat mengenal secara pribadi. Kemudian untuk lanjutnya saya ajak untuk memperkenalkan dan perkenalan kali ini karena kita kurang pas kalau kita cerita banyak, kita ini belum saling tahu. Ya, sesuai dengan list yang ada, saya perkenalkan ini Pak Arjuna. Yang mana orangnya ini? Yang mana ini? Wah, ini di OS. Wah. Yang isi list duluan, Pak. Isi list duluan nih. Ini termasuk pemain Deli tua, Pak. Sudah merasa sampai sekarang, Pak. Orangnya tuh bisnisnya, Pak. Pada waktunya. Aduh. Ini sudah Sampai di Konawe juga. menyisir ke sudut-sudut kolam yang ada di Konawe Selatan dan Kota Kendari. List yang kedua ada Pak Supa. Pak Supa belum sempat hadir. Halangan barangkali ini. Maksudnya, dia ini adalah di Balai Benih Abdi Sawah. Yang ketiga Pak Rizjan, rekan sekantornya juga ini. Pak Rizky itu masih Halangan juga kembali. PPS kan. Enggak. Apa di PPS ya? Kan dia jadi PPS dulu itu, hanya dipindahkan di BB sekarang. Ya, sekarang 2 kantor nih. PPS jalan di. Kemudian yang kelima ada Ibu Sri Maulinda. Sri. Beliau ini Ibu Sri dari Konawe. Wis. Mungkin sehari-harinya bukan hanya petani, tapi beliau juga ini barangkali sehari-harinya sebagai penyuluh perikanan. Perikanan, Bu ya? Pantesan Ibu bisa langsung ke ikan ya, Bu ya. Waduh. Langsung dapat ilmunya kan gitu langsung langsung Kalau aplikasi. referensi tambahan sudah bertambah lagi sekarang referensi kita mengenal Ibu. Nanti kalau untuk kontaknya bisa dapatkan di grup. Kemudian berikutnya ada Pak Sarmo. Nah, beliau ini. Ya, kolamnya di sini. Ini teman kita yang belum lama karena baru masuk masa pensiunnya. Sebelumnya ini beliau aktif di PDAM. Kalau ada urusan dinamo yang besar Ini Pak, ini di kantor sebetulnya kan yang satu skalanya kantor sudah ini. tidak bisa ditangani Sulawesi Tenggara, beliau Pak. Musim-musim Ya, bagian. Berarti di kolam kita bisa masuk PDAM nanti. Boleh. Tanya banyak Setidaknya sekali. bisa dikonversi keahlian beliau itu bisa menunjang nanti ini dengan dinamonya itu barangkali tidak menutup kemungkinan bisa kita butuhkan untuk bisa menjadi sumber energi. Dengan beli pipa kita. Sumber energi. Beliau ini mainnya tidak di lele, beliau ada di Bawal, di Mila, di Gurami. Oh, manitan itu. Ini kolamnya kalau beliau di Pombula Jaya sini Pak. Kalau masih naik lagi ke atas ini sekitar 3 kiloan. Kemudian yang ketujuh ada Pak Sutejo minta izin karena harus mengantar kemanakannya menikah di desa sebelah. Tapi memantau dan menginginkan hasilnya dari rembuk-rembuk kita hari ini. Sama dengan yang ke-8 Pak Lasarus, sudah beliau berhalangan.
Kemudian yang ke-11 Wahyu. Wahyu bawah sana. Wih, Wahyu ini. Yang mulai 34. Ini nih. Ini sudah di depan makam, Pak. Di makam pahlawan. Oh ini. Pahlawan. Saya pertama kali ngambil di sana Pak tempatnya, pojokan tuh. Tapi ketemu saya agak gemuk tuh. Terpal, mungkin. Nah, Iya. di sana tempatnya kalau mau berurusan terpal. Beliau menyiapkan yang sudah siap pasang, sudah berbentuk kotak. Ikan 7 terkenal Pak ya. Kemudian yang ke-10 ada ini bosnya ini Pak Putu Subali. Wes. Ini bosnya. Namanya Pak Putu tadi. Biasanya kalau yang besar-besar memang begini, atau kalau di belakang-belakang yang jadi Pak Putu. Tidak perlu saya dengan lanjut karena nama besarnya sudah menyebar. Kalau Sultan tidak tahu Pak Putu ya berarti belum berniat untuk pelihara lele. Belum berniat. Kemudian ada berikutnya tidak kalah seniornya ini. Pak Tio Dinata di sini ini Tio Dinata karena yang lainnya tuliskan ini. Sana nih. Kalau urusan konsumsi, urusan benih, beliau ini senior Pak. Ya, senior. Sudah sering dengar namanya tuh. Kita belum tahu orangnya. Ini beliau ini adalah perintisnya Pak. Jadi mengibarkan bendera di sini dari 2010-an itu sudah kita kibarkan bendera bersama. Dulu masih gabung bosnya tapi sekarang sudah pensiun bosnya. Sudah ke developer ya. Ke main di properti sekarang. Kemudian dari Pak Tio ada Bang Ugi. Nggak ada ya? Berhalangan barangkali. Atau berkantor juga hari Minggu. Ini yang punya lapak di Pasar Buah. Ada yang ke-13 Pak Nengah yang punya Surya Mina, yang terjauh peserta kita ini. Persiapan nunggu nanti mesin barunya Pak ya. Kalau beliau ini spesifikasinya bukan saja di lele, tapi lebih fokusnya ini ke nila, gurami, ikan mas. masih Pak. Fokusnya Pak Kadek yang di Wepai. Yang ke-15 ada Mas Wawan. Oh belum juga, dekat. Konfirmasinya akan datang. Kita melahirkan istrinya. Dia ini di Ranometo. Sama. Kita punya potensi untuk bisa ke sana. Apa itu? Adalah cuma minimal order. Dan saya sudah bangun komunikasinya di satu perusahaan. Kebetulan ini sudah sampai di dalam dan sudah keluar hasilnya. Seperti yang sudah saya share di grup itu. Daftar hadirnya kemarin sudah keluar. Tadi saya minta lengkapi ini untuk yang protein 28 pesanannya Pak Komang. Itu saya baru mohonkan hari ini. Karena tidak keluar daftar harganya yang protein 28. Nah, ini bahwa mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang menggunakan produk misalnya 781. Saya antar dulu 781 itu dulu pemakainya hanya saya. Karena kebetulan saya juga yang mengeluarkan barang itu dari pabrik untuk masuk di Kendari. Bahkan kalau kita memperkenalkan di tahun-tahun itu belum dapat juga simpati dari teman-teman karena kita pada saat itu yang beredar di sini itu adalah kebanyakan Piu dan Supra yang punya kandungan protein sekitar 14 sampai 19-an. Nah, sehingga kalau disandingkan dengan harga yang saya keluarkan dari pabrik 1781 yang kandungan proteinnya 31 sampai 33 itu memang orang tidak mau berpikir panjang lagi. Ada yang murah kok beli yang mahal. Itu jawabannya ketika itu. Tapi seiring dengan waktu, setelah kita membandingkan dan sudah ada hasil, kemudian hasil, itu rupanya sekarang teman-teman itu malah sudah menjadi kebutuhan. Ya. Olehnya itu, saya bilang
barangkali begini, teman-teman, dalam kita berbudidaya itu kan kita menyesuaikan sarana produksi kita itu dengan apa yang kita akan produksi. Jadi kalau misalnya spesifikasinya lele, kita berusaha untuk menggunakan juga pakan yang diperuntukkan untuk lele. Atau belum? Artinya kalau didaftarkan di SNI, berarti setiap tahun dia harus diperiksa. Kalau ada temuan kan konsekuensinya harus dapat sanksi perusahaannya. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya nanti bisa lebih dalam kita dalami dari beberapa teman yang dengan berbagai pengalamannya dalam berbudidaya selama ini, termasuk yang intensif. Nanti ini yang harus kita lebih banyak gali informasinya ini adalah dari dokter. Kalau saya pasti untung, kalau nggak untung pasti sudah berhenti. Apalagi beliau ini dari Roman Anda udah kelihatan, analisisnya ini sudah di atas rata-rata loh. Nah itu, kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, silaturahmi kita ini kita buka dengan diskusi yang nanti bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan kita bersama. Namun untuk lebih tersusunnya barangkali di awal kita konsen di soal pakan, memberi makan, soal pengadaan pakan, kemudian memberi pakan, kemudian nanti hasilnya. Nah itu dulu yang kita gali supaya nanti kita bisa menentukan sikap kita ke depan. Kalau misalnya kita berani mengambil keputusan bahwa pakan pabrik juga itu sudah menjadi solusi, nanti itu adalah kita bisa mengambil langkah untuk mengorder langsung ke pabrik. Kita sudah dapat jaringan masuk ke dalam pabrik. Saya garansi, jadi kalau harga pabrik itu serupiah pun itu tidak ada yang mengambil keuntungan termasuk saya. Jadi mekanismenya nanti itu, kalau misalnya satu saat kita mengorder ke sana itu adalah kita inventarisasi kebutuhan kita berdasarkan kemasan yang tersedia dari pabrik. Kemudian nanti uangnya itu kita kumpul, kemudian kalau sudah memenuhi kota, satu kontainer itu bisa kita order. Nah, saya sudah share juga, saya sudah komunikasi di 2 ekspedisi, di Siril dan di Meratus. Jadi yang tawarannya menarik itu adalah di Meratus itu 12.800.000 itu sudah terima di kota Kendari, masuk ke dalam gudang. Jadi sudah termasuk ngatur itu buruhnya, masukkan ke gudang, itu sudah masuk tanggungannya. Tapi kalau misalnya mau dibongkar di pelabuhan saja itu adalah 11.250.000. Nah, bagaimana mekanismenya itu? Nanti kalau biaya ongkos kirimnya, biaya kontainernya itu kita akan bagi berdasarkan volume. Jadi kalau saya sudah hitung-hitung tadi, anggaplah 13 juta misalnya. Kalau isi kontainer misalnya 15 ton, itu kenanya di 800 sekian rupiah. Kita genapkan 900 rupiah misalnya. Berarti kalau kemasan yang 10 kilo, berarti itu ongkos kirimnya kurang lebih sekitar 9.000. Kalau yang kemasan 30 kilo, berarti kurang lebih sekitar 27.000. Nah, seperti itu. Jadi itu harga bener-bener adalah harga kita seakan-akan kita ini masuk ke dalam gudangnya pabrik itu. Itu hanya di kita sekarang ini yang bisa ambil kesempatan itu. Kalau ini duluan diambil oleh toko, besok-besok kita sudah nggak bisa. Contoh misalnya seperti 781. 781 itu dulu kan saya. Begitu saya 2015 itu bangkrut, jadi saya sudah berhenti dari pakan sana karena sudah sekian periode kita nggak mengorder, maka itu dianggap tutup oleh perusahaan. Maka masuklah toko tani di Pasar Baru itu, yang di Pak Haji, yang di pojokan itu. Jadi sekarang itu beliau yang terdaftar sebagai distributornya Sulawesi Tenggara. Sehingga saya komunikasi ke pabrik kemarin itu hanya bisa diarahkan ke beliau, walaupun dengan harga dispensasi. Nah, saya cuma berpikir sedispensasi apapun, sebesar apapun harga yang diberikan ke saya itu adalah harganya toko. Iya kan? 1-2 jenjangnya pakai jenjang itu. Itu sudah 2, itu berarti distributor. Berarti saya sudah ketinggalan di 1 langkah. Paling kalau misalnya saya diarahkan ke situ, kalau saya kuat misalnya negonya, paling kita dikasih harga distributor. Yang HET itu Pak, yang sama kalau di sini tadi ini, yang sama di harga HET itu. Di harga eceran terendah.
itu yang bisa dikasihkan ke kita. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, saya tegaskan sekali lagi, saya garansi bahwa kalau kita ngambil pakan ke pabrik, kita bisa dapat harga lebih murah dari teman yang di Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya bergelut lele ini sejak September 2 tahun lalu. Jadi kurang lebih udah setahun. Iya. Di awal-awal pernah kita mix kombinasi toh antara pelet sama usus. Nah, itu paling 1-2 bulan. Setelah itu karena saya melihat di tempat pemotongan itu ada bukan kecurangan ya, tapi minta nilai lebih yang harusnya kita satu orang, ternyata yang ngambil usus itu banyak. Akhirnya konsekuensinya yang kami dapat cuma sedikit. Nah, seperti itu. Jadi hitung-hitungannya nggak dapat. Nah, jadi saya coba berhitung sampai memutuskan untuk full pellet. Nah, full pellet itu kurang lebih ya setahun lah. Saya udah mulai tanpa ada campuran. Yang orderan saya di Makassar. No? Semua jenis pellet itu udah saya coba. Ya. Nah, terakhir saya konsisten penggunaan Tongwei. Order dari Makassar. Ya. Itu per pengambilan minimal 7-9 ton sekali order, dan itu berjalan terus. Minimal tiap 2-3 bulan saya order untuk pakan Tongwei. Hanya sama saja juga di Makassar itu dia gudang, bukan pabrik ya. Pasti mereka juga minta nilai lebih terhadap itu ya. Harga kalau saya bilang tidak konsisten. Dalam seminggu kita order 2 kali, bisa 2 kali naik harga. Seminggu kita order 3 kali naik harga. Pak Fadli kan? Kenal mungkin Pak Fadli ya. Nah, itu lewat. Jadi Tongwei itu di Sulawesi itu lewat Pak Fadli semuanya. Dia dari pabrik, tapi tidak konsisten mengenai harga. Makanya kenapa saya ikut di sini, karena kita sama-sama akan mengarah ke sana. Kita langsung ke pabrik. Pasti harganya kompetitif, pasti kita ada margin lagi lebih lebar lagi. Selama ini yang saya rasa seperti itu. Memang usaha lele itu untungnya tipis sekali. Harga yang ditawarkan, kebetulan ada banyak di sini yang bicara harga yang ditawarkan itu agak lumayan ya. Menurut saya full pellet itu dapat, tapi tipis, sama pintar-pintarnya kita ngatur itu. Tapi mungkin banyak lebih senior tentang itu. Hanya hitungan-hitungan saya, kalau teorinya kan misalnya 1 kilo daging menjadi 1 kilo pakan menjadi 1 kilo daging. 1 kilo pakan itu kan 13 atau 13,5, sedangkan daging berapa? Kalau secara normal kita hitung kan dapat, pastinya seperti itu. Tinggal teknisnya bagaimana, apakah 2,5 bulan, apakah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, disitulah semakin panjang waktu panen, pasti kita kehabisan banyak waktu. Nah, itu hitungan kita. Saya sependapat tadi dari Pak Smuin bilang, nggak mungkin petani itu rugi kalau pabrik itu membuat pakan. Ya, pasti dia akan rugi karena nggak ada usernya, nggak ada penggunanya. Nah, sedangkan kan di Jawa itu jalan terus. Nah, jadi pengalaman saya seperti itu, pasti dapat kalau full pakan. Hanya kan tidak bisa kita generalkan. Misalnya saya bilang berhasil, yang lain karena nggak tahu bagaimana ininya. Cara pelakuan kan ya, pelakuannya beda-beda. Agak beda. Hanya kalau saya yang coba selama ini, saya gini kan udah berapa kali semua jenis pakan udah saya coba Pak. Sama tadi asumsi saya di awal itu, kalau bisa dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat hasil panen yang besar. Jadi udah saya coba. Dulu saya pernah pakai piu itu, pakai preo ya, yang proteinnya 17-20 lah maksimal, 24. Aduh, itu umur 2 bulan masih kecil-kecil.
kapan besarnya ini? Malu-malu tumbuh nih. Iya. Nah, ternyata setelah saya konsultasi, kebetulan di awal itu teman saya kan ada memang dokter hewan. Jadi saya sharing ilmu sama dia, saya ingin perlakukan sama dengan basic saya ya manusia gitu. Sampai pada titik setelah 5-6 bulan itu saya dapat formulasinya. Ternyata hampir sama. Kalau di manusia itu kan anak itu kan kita kenal stunting ya, pendek dan kecil. Itu 1000 hari pertama itu sangat berpengaruh apa yang kita berikan. Nah, ternyata sama dengan ikan ini. Kadang kita petani itu terlalu irit dalam pemberian protein di awal. Kalau sudah umur 3 bulan percuma Pak, ya begitu ya. Percuma kita memberikan protein juga yang tinggi. Karena memang dari toko itu cukup 28 sampai 30 aja udah cukup. Kalau udah usia lebih dari 2,5 bulan, karena tidak ada gunanya. Sama dengan orang udah umur 9 tahun tapi udah kerdil, dikasih makan apapun dia tidak akan besar. Iya. Nah, jadi memang ada usia-usia, kalau manusia itu 1003 bulan pertama itu akan menentukan tumbuh kembangnya. Nah, begitupun mungkin dengan ikan, saya nggak tahu ya. Jadi saya prakteknya seperti itu. Kalau di awal kita kasih protein yang rendah, pasti masa panen akan lama. Jadi makanya saya itu tongwei itu harganya sangat tinggi sekali harganya. Tapi saya nggak apa-apa dengan asumsi seperti itu. Saya coba dapat selisihnya. Saya kalau ukuran paling lambat itu 4 bulan. 4 bulan kita sudah bongkar semua. Ya. Tapi kalau 2,5 bulan itu ada, tapi tidak terlalu banyak. Kita ini kalau yang ukuran berapa? Pak, saya pernah juga kasih ini. Jadi saya itu full pellet Pak, itu saja. Tapi saya pesannya lele itu tipis selisihnya. Kita harus tingkatkan volumenya. Kalau mau untung ya tidak bisa sama komposisi makanan yang sama, karena metabolisme ikannya mungkin beda-beda. Nah, disitulah nanti perannya kita ya, kalau saya sih sendiri perlakuan ya disitulah gunanya sortir di awal. Nah, jadi kita bisa pisahkan yang mana yang tumbuhnya normal, yang mana tumbuhnya cepat, yang mana tumbuhnya lambat. Nah, jadi perlakuan sama ketika dia sudah umur 2,5 bulan ini udah cukup, ini pakan yang murah saja yang kita berikan. Oh, dia nanti tumbuhnya akan normal. Nah, kalau yang kecil ya itu tadi yang dibilang Pak Muin, harus kita genjot dengan protein tinggi. Nah, mungkin kita dapat protein yang rendah, dapat daging yang bagus. Nah, keunikannya lele ini kalau asumsi saya sih sebenarnya walaupun di umur 3 bulan, 2 bulan, tapi kalau proteinnya tepat itu dia masih tetap tumbuh. Hanya ketika satu kolam itu terlalu banyak campurannya, ukurannya, dalam kompetisi makanannya itu tidak berimbang, jadi dia tetap akan kerdil. Kalau pengalaman saya Pak, seperti itu. Jadi dia agak beda dengan manusia. Manusia kan kalau sudah umur 12 tahun itu mau dikasih makan apa nggak bisa. Tapi lele ini saya lihat setelah saya kumpul-kumpul yang kecil, walaupun ini lele udah tua umurnya, tapi dikasih makan protein yang bagus, dia akan tetap besar lagi. Ya, kesimpulannya seperti itu Pak. Lele itu agak tipis harganya, full pellet itu tidak rugi ya. Saya tertarik karena ini hitungan saya harganya di bawah 400, betul? Di bawah 400, 380 sampai 390. Di Makassar itu kita ambil ekspedisi 25.000 per karung, kan 27.000. Kalau pakai kontainer ini kan, itu 27.000. Di Makassar 25.000. Per karung. Tapi dari Surabaya sana. Dari Surabaya, dari Makassar itu 25.000 per karung. Tapi di Makassar itu harga tidak konsisten Pak. Jadi kita diken harga itu, jadi ujungnya kita lebih kena 400 lebih dari Makassar ya. Tapi kalau di sini 300, di bawah 400 ya lebih masuk di sini.
Itu 25.000 itu sampai di ekspedisi pengiriman atau sampai di gudang kita? Sampai gudang sini. Oh iya. Dari Makassar itu 25.000 per karung. Di luar harga pakannya. Harga pakannya 25.000. Biasanya kalau kita sudah langganan di Makassar, Pak Fadli itu dia order ke tempat ekspedisi itu dia kasih free, nggak bayar. Tapi kalau di awal itu dia pernah juga sekitar 700-800 per karung. Jadi ya kurang lebih 30-an itu per sak. Iya. Menyiapkan susah produksi karena saya kan 60 sampai 70.000 ekor. Saya minta bibit lagi itu susah belum bisa. Jadi untuk saya pribadi lele itu menarik dan menguntungkan, dan saya berbarengan dengan susah lagi didapatnya. Kalau dari sisi pakan tadi itu sambil mengembang dikit aja ini kita serempet misalnya sekarang di pembenih karena ada pembenih yang capable. Jadi nanti kalau dengan pertemuan ini misalnya teman-teman ini sudah mulai bergeser ingin meningkatkan kapasitas produksinya, tentukan produksi bibit harus banyak. Ya, siap lagi. Nah, berarti kita masih bisa begini ini mau membesarkan atau membibit saja. Ya. Kalau sudah misalnya permintaan bibit pasti kan tidak menutup kemungkinan dan membuka peluang yang lebar, misalnya bibit itu turun serendah-rendahnya, nanti angkanya nanti beliau yang bisa ngitungnya kan. Tapi kan itu tadi ada jaminan bahwa mindset petani kita itu sudah bergeser dari yang pelihara 1.000-2.000 tadi itu sudah pernah tidak lagi dekat-dekat. Kalau dulu saya masih bisa terima alasan itu sekedar katanya hobi atau coba-coba. Nggak bisa kita mau masuk belajar bisnis itu dari coba-coba. Kan begitu. Ya itu tadi lah Pak. Bayangkan kalau misalnya 1.000 itu yang selama ini kita jadikan pemaksaan bahwa kita di angka 1.000 itu adalah sudah angka tujuan kita berproduksi. Sementara di tempat sentra produksi itu harusnya dijadikan anekdot, itu peliharaan di akuarium atau di kolam. Karena bagi mereka 1.000 itu cukup dipelihara, iya benar, cukup dipelihara di akuarium, kan begitu. Nah sehingga ada ketertinggalan kita. Apa ketertinggalan kita? Kita informasinya yang belum sampai. Nah setelah misalnya kita mau melengkapi informasi sambil berjalan, karena ada penyuluh kita yang misalnya panjang lidahnya, yang lidahnya panjang, jadi kita tinggal memperlebar saja telinga, kemudian dan rajin kita memang bertanya. Kemudian sudah tepat. Itu adalah berdasarkan pengalamannya dari teman yang sudah duluan juga. Oke guys, itu dia kita buat di edisi pertama ya. Edisi berikutnya kita sambung lagi ya. Sekurang-kurangnya Oke. itu adalah 3 kali. Itu berarti kan caranya kita memberinya. Nah, kalau misalnya dosisnya sama, kita buang saja 1 kali, kemudian kita pergi ke pesta kembali, anggapannya kita kan dosisnya cukup. Nanti kalau saya lihat ini waktu diturunkan tidak dimakan, kita berharap nanti pada jam laparnya dia akan makan. Itu kita keliru besar. Itu kita tidak akan peroleh target yang kita mau peroleh. Nah, kemudian ke sisi kelemahannya misalnya, kalau ketergantungan kita hanya berputar pada hanya ketersediaan misalnya pakan alternatif, hari ini kan pilihannya itu 3 ya. Ada usus ayam, ada kepala udang, kemudian ada ikan rucak, termasuk misalnya ikan rucaknya itu ya usus ikan dan seterusnya itu. Nah, lagi-lagi kita di situ itu kalahnya adalah di kalah ketersediaannya. Ketersediaannya itu tidak terjamin. Kadang cukup, kadang tidak. Itu bagi yang bisa dapat kontrakan, apalagi kalau yang dapat kontrakan yang tidak jelas. Nah, kemudian kita ajak bergeser sedikit, misalnya kita mulai saat ini bagi yang pemula ingin masuk mengikut misalnya jejaknya dokter yang mau menggunakan full pakan pellet itu saya sarankan dan saya ajak untuk rajin menghitung. Jadi kita tidak boleh lepas dari pencatatan.
Baik kita catat apa yang kita lakukan, kemudian hasilnya itu dari situ. Nah, sehingga nanti berikutnya kan begini. Kata orang-orang bijak itu bahwa pengalaman yang paling tidak bisa dikalahkan dengan yang lainnya itu adalah dari pengalaman kegagalannya dia sendiri. Maka dibilang kalau Bob Sadino itu orang sukses itu adalah orang yang bisa belajar dari kegagalannya. Itu kalau kita olah berarti kan kita harus mengetahui, kita harus berani melakukan kalau sekalipun itu gagal. Sehingga gagal itu kita jadikan dasar, besoknya tidak akan kita melakukan hal yang seperti itu. Nah, sehingga besok-besoknya Bapak, kalau kita misalnya mau bergeser sudah menggunakan ke pelet, itu kan analisanya kita harus dahului, kita harus dapat ketemukan dulu analisanya. Seperti dokter sampaikan tadi itu, misalnya kalau lele itu pakan dasarnya katakanlah di 14.000 berapa itu kalau yang beredar itu dari sekarang ya. Kalau 781 kan hampir 14.500 itu kenanya. 425 bagi 30 itu 14.000 sekian. Nah, itu misalnya kalau konversi akan menjadikan daging misalnya kalau dapat FCR-nya 11 berarti kan modal pakarnya adalah sudah 14.500 lah saya ngitungnya. Ini contoh misalnya kita mengambil harga bibit yang harga misalnya Rp300. Target ini Pak Wes ada di tempat mengumpulnya komunitas ikan tawar, ada ikan lele, ada ikan nila, ikan gurame di Kendari.